Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya fa inna ja minhu ba'dahu aisar fa inna ja minhu ba'dahu aisaru minhu wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Yang namanya kubur itu, kata Nabi, adalah tempat tinggal pertama sebelum tempat tinggal kita di akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya, dan merupakan tempat terakhir daripada tempat tinggal kita di dunia. Itulah kubur. Fa inna ja minhu ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa yang berhasil melewatinya dengan kebaikan, maka akan baiklah yang akan mereka dapati pada kehidupan setelahnya. Berarti setelah kematian itu ada kehidupan. Tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Jadi kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidak ada menuju ada. Dari ada akan kembali tidak ada. Maka itulah kita hakikatnya sesungguhnya dalam hidup ini. Barang siapa yang baik yang mereka dapatkan di alam kuburnya, aisaru minhu ba'dahu, maka baiklah yang akan mereka dapatkan hingga mereka sampai kepada negeri akhirat. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Akan tetapi jikalau mereka tersesat di dalam kuburnya, jikalau mereka pedih yang mereka rasakan dalam kuburnya, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka setelah kubur itu akan lebih dahsyat daripada di alam kubur. Na'udzubillah. Dengan hadis ini para jamaah, yang menyebabkan Sayyidina Umar bin Khattab lebih takut melewati kubur daripada beliau membaca kisah tentang api neraka. Ada khadim daripada Sayyidina Utsman bin Affan, pembantu beliau. Beliau melihat Sayyidina Utsman bin Affan dalam setiap kondisi, dalam setiap keadaan, setiap Sayyidina Utsman bin Affan membaca kisah-kisah tentang neraka, beliau menangis. Akan tetapi kata pembantunya beliau, menangisnya Utsman bin Affan dikala membaca tentang pedihnya api neraka, lebih menangis lagi Utsman bin Affan dikala beliau melewati kubur. Makanya ini khadimnya beliau bertanya, ya Sayyidi, wahai tuanku, kenapa dikala engkau membaca kisah-kisah tentang neraka engkau memang menangis, tapi menangisnya engkau itu biasa-biasa saja. Namun tidak jauh tidak dengan dikala engkau melewati suatu kuburan, yang dimana setiap pelungguh melewati kuburan itu engkau pasti menangis, dan menangismu hingga 3 hari 3 malam tidak akan engkau berhenti dari tangisanmu. Telu jelo telu malam nangis Sayyidina Utsman bin Affan dikala beliau lewat dari kubur. Lamun ita nangis apa ndek? Lamun lalu jok kubur apa jari bicara dari kubur? Pasti caleg derausang. Pasti pemilihan sekarang semendak iya lain cerita. Kalau Utsman bin Affan, jangankan beliau masuk ke dalam satu pemakaman, lewat saja bergetar hatinya.
3 hari 3 malam beliau menangis, hingga beliau berkata kepada khadimnya, wahai pembantuku, bagaimana aku tidak akan menangis? Karena setiap aku melewati kubur, aku ingat dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah wa akhiru manzilin min manazilid dunya. Yang namanya kubur itu adalah tempat pertama sebelum akhirat dan tempat terakhir daripada kehidupan dunia. Barang siapa yang baik yang mereka temukan di alam kuburnya, maka baiklah mereka sampai seterusnya. Dan barang siapa yang tersesat di alam kuburnya, maka lebih dahsyat tersesatnya, lebih dahsyat azabnya lagi setelah mereka lewat daripada kubur. Kata Utsman, aku tidak tahu bagaimana keadaan kuburku setelah aku meninggal. Ini yang berkata Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah yang banyak menghabiskan hartanya di jalan Allah untuk berjuang menemati perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hartanya habis. Sekarang kita Bapak Ibu, apa kabar kubur kita? Apa kabar tempat tinggal dikala kita akan meninggalkan dunia ini? Kita pergi pagi pulang petang mencari nafkah, banting tulang peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, saking kita cari uang. Tapi sudahkah kita siapkan kabar terbaik untuk kubur yang akan kita tempati? Bagaimana nasib kubur saya? Bagaimana nasib saya di dalam kubur nanti? Berembe nasib pelunggu hendak. Sudahkah kita tanya masing-masing? Kita banyak memperbaiki rumah kita, sekali ngerehab dengan biaya yang sangat mahal. Tapi sudahkah kita persiapkan tempat tinggal kita dikala kita akan mati yang tidak akan bisa kita rehab dengan diri kita sendiri? Ya Allah, Bapak Ibu, astagfirullahaladzim. Ya Allah, sudahkah kita bertanya tentang persiapan apa yang akan kita bawa menuju Allah? Ya Allah, apa kebaikan yang akan kita banggakan di depan Allah Subhanahu wa taala? Astagfirullah. Sekelas sahabat Utsman bin Affan saja beliau menangis, padahal berjuang bersama Rasul, padahal beliau mengorbankan semua hartanya untuk perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita yang tidak ada apa-apanya Bapak Ibu, ya Allah, jadi sahabat tidak, jadi orang soleh pun juga tidak, hafal Quran pun juga tidak. Allah panggil kita, kita malah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru manzilim min manazilid dunya, kata Nabi, merupakan tempat tinggal terakhir setelah kita meninggalkan dunia ini. Ya Allah, makin Bapak Ibu sila, kita punya lampu di dalam rumah kita, kelap-kelip banyak, bersama anak-anak kita, kita bahagia, istri kita, kita senang bersama mereka. Tapi sudahkah kita persiapkan dikala kita terbaring kaku sendiri di alam kubur kita, anak-anak tidak ada, istri meninggalkan kita, suami lupa dengan kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, yang akan menjadi teman terbaik tiang pelonggo sami adalah amal yang kita sampaikan di dunia. Ya Allah, Bapak Ibu, siapa sih kita ini? Ya Allah, siapalah kita di mata Allah? Lantas apakah tiang pelungguh akan membanggakan amal kita?
Amal kita belum tentu ikhlas, saudara sekalian. Apakah kita akan banggakan solat kita? Solat kita masih banyak yang belum khusyuk. Apa kita akan banggakan sedekah kita, rizki kita? Sedekah kita belum seberapa bila dibanding dengan nikmat Allah yang sudah kita terima. Kalaupun kita akan hitung nikmat Allah ini, tidak akan sanggup untuk kita hitung banyaknya. Makanya tiang pun Bapak Ibu, kalaupun membaca hadis ini, tiang pun khawatir dengan diri saya sendiri di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiang pun khawatir. Astagfirullah. Yang kita banyak pernah mengeluarkan air mata saudara kita, mengeluarkan air mata ibu dan ayah kita, dan mereka meninggal dunia belum sempat kita minta maaf kepada mereka. Astagfirullahaladzim. Fa in naja minhu ba'dahu aisaru minhu. Kalau kita selamat di alam kubur, selamat kita sampai kehidupan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Makanya Bapak Ibu, pantas orang-orang yang dikala mereka dibawa ke kuburnya di atas keranda, kata Nabi, idza duyi'atil janazah wahtamala ar-rajulu ala a'naqihim. Apabila itu janazah dipikul oleh seorang laki-laki di saat dibawa mereka ke tempat pemakamannya, fa in kana salihan, jikalau yang mati itu adalah orang saleh, maka dia berkata, qaddimuni qaddimuni qaddimuni, percepat langkahmu karena aku rindu berjumpa dengan Tuhanku. Itu kalau orang-orang yang saleh. Wa in kanat ghairi salihatan, tapi jikalau yang mati itu adalah orang yang munafik, orang yang musyrik, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akui Allah, tapi mereka tidak kerjakan apa yang Allah syariatkan. Maka mereka berkata, kata Nabi SAW, ya wailahu wailahu aina tazhabu nabiha, lima tazhabu nabi. Celaka, aku kemana aku akan kalian bawa? Mbe lima jauh aku pada nih. Kita belum tahu apakah kita akan masuk pada golongan pertama ataukah kita masuk pada golongan yang kedua, kita tidak tahu. Apabila di tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun ini, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Namun apabila tahun yang akan datang lebih buruk amalan kita daripada tahun ini, maka tidak ada harapan kita untuk menjadi orang yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tiang pelungguh dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman. Semoga Allah jadikan kita menjadi hamba yang istiqamah, menjadi hamba yang ikhlas, menjadi hamba yang mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Nabi besar Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Wa yuqalu anna al-arda tunadiya kulla yawmin khamsata marratin, dan dikatakan bahwa kubur itu setiap hari itu dia selalu berseru kepada kita semua dengan 5 panggilan. Semua kita setiap hari kubur itu memanggil kita. Tapi tiang pelungguh Sami tidak ada yang bisa mendengarkan teriakan daripada kubur yang akan kita tempati itu. Yang mendengar semuanya adalah semua makhluk Allah, illa thaqalain,
kecuali dua makhluk yang tidak bisa mendengarkan panggilan itu. Siapa? Jin dan manusia. Malaikat pun mendengarkan panggilan daripada kubur itu. Binatang-binatang melata yang ada di bumi mendengar panggilan itu. Bahkan binatang-binatang yang ada di dalam lautan mendengar panggilan itu. Walau sam'ahu, jikalau manusia dan jin itu diberikan pendengaran oleh Allah untuk mendengar panggilan kubur yang selama setiap hari 5 kali memanggil kita, lasaik, maka pingsan mereka, dan pingsannya adalah setengah daripada mati. Allah, bagaimana seremnya jamaah. Annal arda tunadiya kulla yawmin 5 marrat. Bumi itu selalu memanggil manusia kulla yawmin, setiap hari, 5 marrat, 5 kali. Kita dipanggil oleh kubur kita. Kubur yang mana yang memanggil kita? Wallahu a'lamu bissawab. Kita tidak tahu. Awwalun nida, di antara panggilan pertama daripada kubur itu, taqulu ya bana Adam anta tamshi ala zahri wa masiruka ila batni. Panggilan kubur yang pertama jok tiang pelungguh, kubur itu berkata, ya bana Adam, wahai semua keturunan Adam, tamshi ala zahri wa masiruka ila batni. Kalian berjalan berlenggak-lenggok di atas punggungku. Kalian berjalan kemanapun maunya kalian di atas punggungku, aku biarkan kalian, kata kubur. Wa masiruka ila batni, tapi kalian belum tahu bagaimana nasibmu dikala kalian sudah masuk ke dalam perutku. Kalian berjalan kemanapun kalian mau, kalian beramal apapun amal yang kalian mau, kemanapun kalian berjalan, ke tempat yang baik, ke tempat maksiat, ke tempat ibadah, ke tempat yang jauh dari Allah. Tapi ingat, kata kubur, kamu tidak akan bisa kemana-mana dikala kalian sudah masuk ke dalam perutku. Ya Allah, Bapak Ibu, kita tiap hari berjalan ke kantor, tapi di kantor kita tidak ingat Allah. Kita tiap hari berjalan ke pasar, tapi kita berjual masih saja curang. Kita berjalan di muka bumi dengan congkak dan sombongnya. Kita berjalan padahal ini milik Allah. Kematian kita tidak tahu kapan datangnya kematian itu. Wa masiruka fi batni, kalian tidak akan mampu kemana-mana ketika kalian itu berada di dalam perutku. Bekal apa yang sudah kalian siapkan? Bekal apa, Bapak Ibu? Tanyakan pada diri kita masing-masing. Ya Allah, bekal apa yang aku bawa ya Rabb? Amun bekal dunia, Bapak Ibu, mungkin kita sudah cukup dari bekal dunia kita. Pelunggu sami sudah jadi orang sukses, kita sudah jadi pengusaha, kita sudah jadi pejabat, iya sudah kita dapatkan. Tapi bagaimana dikala kita sudah mati? Masihkah kita semulia kita di dunia? Belum tentu. Belum tentu. Allahu Akbar. Makanya kata Imamul Ghazali, semakin besar porsi dunia pada hati kita, maka semakin kecil porsi Allah dalam diri kita. Semakin besar dunia ini dalam hati kita, semakin kecil tempatnya Allah dalam diri kita. Kalau kita punya dunia, tidak pernah telat kita kejar dunia kita. Bahkan dagangan kita, barang kita, tengah malam datang, sebelum subuh kita sudah berangkat ke pasar. Tapi dikala panggilan Allah yang memanggil kita, kita tinggalin panggilan Allah. Yang penting ini dunia saya selesai terlebih dahulu. Ya Allah, Bapak Ibu,
Padahal dunia ini kita yang akan meninggalkan dunia sebelum dunia yang akan meninggalkan kita. Bapak Ibu, kita capek cari dunia. Ya Allah, apalagi kalau kita punya anak, tanggung jawab kita banyak, belum anak kuliah, belum anak sekolah, belum uang kos, belum ini itu sebagainya. Kita cari nafkah semuanya. Tapi ingat, ku ampusakum wa ahlikum nara. Kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Tidak hanya diri kita, tidak hanya diri tiang pelungguh, tapi keluarga kita, jaga mereka kata Allah dari api neraka. Kenapa? Bisa jadi engkau soleh, tapi dengan sebab anakmu yang tidak mengenal Allah, maka orang yang soleh akan digeret ke neraka dengan sebab anaknya tidak kenal kepada Allah. Sesoleh-soleh pelungguh sebagai seorang ayah, serajin-rajin pelungguh hadir ke majelis taklim, tapi kalau anak kita tidak pernah ibadah, anak kita tidak kenal Allah, kita orang tua lebih dahulu masuk neraka daripada mereka. Na'udzubillah. Ya Allah. Makanya akad yang kalau bahas niki mulan dia tiang bahas cuma lek mobil karena dari pagi jadwal tiang ndak lihat, ndak murojaah, mu maka mu iya dari tiang malam niki. Ya Allah, mula jak kelompak mula niki di kebani. Allahu akbar Bapak Ibu. Kubur memperingatkan kita, kalian berjalan di atas punggungku, apa yang kalian mau kalian lakukan. Tapi ingat, suatu saat dikala kalian sudah masuk ke dalam perutku, aku tidak akan peduli siapa kalian. Sekarang yang jadi pertanyaan kita, bekal apa yang sudah kita persiapkan? Ara wasiap Ibu? Ara wasiap? Lagu sakanan dek siap penuh yang den besapak kenca semeton. Ya Allah, ini kita dipanggil, entah kita tidak tahu posisi yang mana yang memanggil kita, entah seperti apa kita, apa yang kita banggakan, tidak ada. Bahkan Bapak Ibu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 langkah terakhir orang yang mengantarkan kita ke tempat pemakaman. Langkah terakhir orang yang paling akhir pulang dari tempat pemakamannya kita, 7 langkah mereka dari arah kubur kita, barulah malaikat itu datang menghampiri kita. Ya Allah, subhanallah Bapak Ibu. Angka ini sudah modal kita, bekal kita, amal saleh. Kita ngaji apapun kata orang, ngaji baik sila. Masih ada ngaji-ngaji lontok, enggih, karena saya tahu amal saya masih kurang, makanya saya memperbanyak bekal, karena saya tidak yakin saya bakal selamat nanti di sisi Allah apa tidak, wallahu a'lam. Masya Allah. Karena ayo kita azan dulu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal alamin. Wathani, adapun panggilan yang kedua, dikala kubur itu memanggil kita pada setiap harinya, ya bana Adam ta'kulul alwan ala zahri
wa ta'kulu kaddaidani fi batni. Ya Allah, wahai anak Adam, kata kubur memanggil kita, ta'kulu kal ta'kulul alwana ala dhahri, kalian makan minum dengan makanan yang enak di atas punggungku. Kalian bekali zahirmu, kalian bekali badanmu dengan makanan yang bergizi, dengan makanan yang mahal, makanan yang mewah. Wa ta'kulu kaddaidani fi batni, tapi dikala kamu sudah masuk ke dalam perutku, maka tubuhmu yang akan menjadi makanan bagi belatung yang ada di dalamnya. Ya Allah, Ibu, waktu kita hidup di dunia, kita cari makan ke restoran, ke rumah makan enak, dengan harga yang fantastis, harga yang mahal. Silahkan, kata kubur. Tapi dikala kalian sudah masuk ke dalam perutku, maka kalianlah yang akan menjadi makanan bagi ulat, makanan bagi belatung, makanan bagi ular, makanan bagi cacing tanah yang ada di dalam perutku. Apa yang akan jasmani kita semuanya sudah kita persiapkan. Semuanya mungkin ada dari makanan kita. Selaput lengkap, bahkan dengan menu yang berbeda. Pagi waktu sarapan lain, siang waktu makan siang lain, malam waktu makan malam pun juga lain. Ternyata ini jasad dikala sudah kembali ke tanah, ini jasad dikala dia sudah kembali ke kubur. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini yang akan menjadi makanan bagi binatang yang ada di alam barzah, jikalau batin kita tidak punya makanan. Makanya para ulama mengajarkan kepada kita, hanya dengan zikrullah dan amalan-amalan qalbu yang menjadikan ini badan tidak akan berani untuk disentuh oleh salah satu pun daripada binatang yang ada di alam barzah. Maka oleh karena nikah Bapak Ibu, disinilah pentingnya amalan ruhani. Disinilah pentingnya makanan kolbu yang sering kita sampaikan. Dalam solat kita sampaikan ke Allah, inna salati wa nusuki wa mahyi. Kita sampaikan itu ke Allah, kita sebut itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya aku serahkan ya Allah, aku persembahkan ya Allah. Tapi ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu, sehabis kita sholat masih kita saling mencaci maki. Sehabis kita ibadah masih kita menggibah. Sehabis kita sedekah masih kita riya. Sehabis kita mengerjakan amal soleh masih ada ujub, kita berbangga diri dengan amal kita, padahal kita tidak tahu amalan kita diterima oleh Allah apa tidak. Coba kalau kita hitung Bapak Ibu para jamaah, kalau kita mau hitung nih amalan kita, satu tahun ini, tahun 1444 Hijriah, yang sudah satu tahun kita jalani, besok hari terakhir dan malam ini malam terakhir di tahun tersebut. Kalau kita flashback tentang ibadah kita, yang satu tahun ini lebih banyak mana ibadah kita dengan pekerjaan yang sering kita kerjakan? Beluan, ibadah apa pegawaian? Ibadah atau pegawaian? Pegawaian. Yang kedua, satu tahun ini kita lebih banyak zikirnya apa bicaranya?
1 tahun ini kita lebih banyak sedekahnya apa lebih banyak nikmat yang kita sia-siakan? Mungkin lebih banyak nikmat yang kita sia-siakan. Dikala kita banyak uang apa-apa milik, traktir teman, traktir saudara, traktir istri ke epicentrum, beli gamis tu jok Surabaya, beli sandal tu di Tanah Abang. Sementara ina ana bertelekung dek mah terganti-ganti 3 tahun dek nuah pikirang nasib ina ana. Nauzubillahi min zalik. Kalau kita flashback tentang perjalanan kita 1 tahun ini Bapak Ibu, ya Allah. Terus besok malam kita sudah masuk tahun baru Hijriyah. Berarti 1 tahun usia kita bertambah, 1 tahun jatah hidup kita sudah kurang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan kita membaca doa akhir tahun. Yang kita lihat nih diri kita nih, ternyata mokoh awak niki serin temokoh seri demen belatung le dalam kubur. Apa yang bisa menjaga kita? Zikrullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Masih ingat? Tetap damalang? InsyaAllah berembe. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu amalan dari Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang beliau mufti di Haramain, dan beliau amalan ini sering beliau amalkan, dan beliau sendiri mengatakan maka tidak akan berani binatang di dalam tanah itu, jangankan memakan kita punya jasad, menyentuh jasad si mayit mereka tidak akan berani. Mudah-mudahan la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Berapa kali kita baca sehabis sholat? Minimal 4 kali. Atau masukkan dia dalam zikir, jadikan sebagai zikrullah untuk kita. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Makanya tiang kalau kebetulan ke tanah suci, kalau ziarah ke Ma'la, pati ziarah ke kubur beliau Abuya Maliki. Kubur beliau itu berdekatan dengan makbarahnya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, dan tidak jauh dari situ juga makamnya Kiai Haji Maimun Zubair, jadi Mbah Mun, jadi tidak jauh dia di situ. Makanya tiang pun juga berniat lemak waktu berangkat Agustus, insyaallah pun ziarah ke beliau di makamnya beliau. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Kenapa? Ini amalan para aulia Allah. Allah jaga mereka. Maka setiap kedipan matanya dihitung zikir oleh Allah. Setiap hembusan napasnya dihitung zikir oleh Allah. Maka kemanapun mereka berjalan, Allah akan pertemukan mereka dengan orang-orang baik. Dan kata beliau, kalau ini kita amalkan, jangankan banyak, 4 kali saja, kekuatannya kalimat itu
sama dengan kita membaca la ilaha illallah sebanyak 32.000 kali. Subhanallah, ya kehebatannya. Kekuatannya zikir itu yang 4 kali pelungguh banding dengan 32.000 pelungguh baca la ilaha illallah, itu kekuatannya sama dengan 32.000 kali kita berzikir dengan la ilaha illallah. Makanya ini luar biasa. Kedipan mata fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lun milak. Yang tahu, yang maklum, yang tahu tentang seberapa kedipan mata kita, yang tahu seberapa hembusan napas kita, yang tahu semuanya itu adalah Allah. Maka setiap kedipan mata, setiap hembusan napas dihitung zikir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba baca 3 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Apal nggih? Jadi ajarkan juga kepada anak-anak kita, ajarkan kepada istri kita agar mereka juga memperoleh hal yang sama dengan kita. Ibu-ibu apal nggih? Alhamdulillah. Rugi sindi apal. Yang kebetulan bawa buku catat, yang kebetulan bawa HP tulis di HP. Kedung tak masih ingat, tiang pun tidak tahu apakah masih ingat apa tidak untuk menyampaikan ini, entah kapan Allah ingatkan kita, wallahu a'lam. Itu yang kedua. Panggilan daripada kubur itu, dia berkata dari panggilan yang kedua tersebut, ya bana Adam ta'kulul anwanu ala dhahri wa ta'kulu kaddaidani fi batni. Wahai keturunan Adam, kalian makan dari makanan yang mewah, makanan yang enak di atas punggungku, akan tetapi kalian akan menjadi makanan yang paling enak bagi belatung dan cacing tanah dikala kalian sudah berada di dalam perutku. Makanya kita lindungi diri kita dengan zikrullah yang tadi. Watsalisu, adapun yang ketiga, kubur itu memanggil kita dengan panggilan ya bana Adam tadhaku ala dhahri fasawfa tabqi fi batni. Wahai keturunan Adam, anta tadhaku ala dhahri, kalian telah banyak tertawa di atas punggungku, kalian telah banyak bergembira bersama keluarga di atas punggungku. Fasawfa tabqi fi batni, maka bersiaplah kalian untuk banyak menangis dikala sudah berada di dalam perutku. Ya Allah, ibu berembintan tandek paleng lamun dengar meniki unin panggilan. Jangankan panggilan ini, kita berlalu lintas saja lamun terdengar unin suaran polisi lemudi legar doang itu, padahal bukan kita yang dituju. Makanya ada namanya talqin. Dikala kita sudah ditalqin Bapak Ibu, talqin itu peringatan untuk kita, tidak hanya bagi orang yang mati, tapi juga untuk orang yang hidup yang datang mengantarkan jenazah itu. Kita yang hidup ini juga ditalqinkan. Allahu Akbar. Kita butuh talqin dalam hidup ini, karena kita lahir ke bumi ini ditalqinkan oleh Allah. Kapan? Fil alwah, di alam lahut. Sebelum kita menjadi manusia, bahkan
oleh Allah ke dalam jasad, di situ kita ditalkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun kita menjadi mani, kita menjadi darah, kita menjadi daging. Di situ kita ditalkin oleh Allah setiap 40 hari perubahan itu. Kita menjadi air mani, ditalkin oleh Allah, fatasbihuni, sucikan namaku, kata Allah. Maka hamid nama orang yang mensucikan Allah saat itu. Subhan namanya mereka orang-orang yang banyak mensucikan nama Allah dikala masih menjadi sperma. Kemudian dikala kita menjadi darah, fatahmiduni, kata Allah. Allah talkinkan kita, puji aku, kata Allah. Hamid namanya setiap orang yang memuji Allah saat itu. Kemudian dikala kita sudah menjadi segumpal daging, menjadi cikal bakal yang akan menjadi manusia, opum kalau bahasa dokter, maka apa kata Allah? Fatakbiruni, Allah talkinkan kita, besarkan namaku, kata Allah. Semua kita membesarkan nama Allah saat itu. Dari sejak perubahan di alam lahud, kemudian masuk ke alam ruh, dari alam ruh masuk ke alam rahim, itu perjalanan Allah talkinkan kita. Kalau bahasa kita, talkin itu peringatan, bimbingan. Bimbingan dari Allah itu talkin. Makanya zikir pun ada namanya zikir talqin. Zikir yang dibimbing kita langsung. Ibarat ini, makanan, minuman sudah ada di depan kita, tapi kita belum makan, menunggu untuk disuapi. Maka suapan itulah namanya talqin. Suapan itu namanya talqin yang ada pada diri kita. Maka oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, dikala kita terbaring kaku di alam barzah, kita ditalkinkan di saat pertemuan antara jasad yang sudah mati dengan tanah yang akan menghimpit kita. Na'udzubillahi min zalik. Nabi, jadi kebanggaan kita sudah tidak ada. Allahu Akbar. Adapun yang keempat, apa kata kubur kepada kita? Warabi'u taqul, mereka berkata, ya bana Adam, tabrahu ala zahri fasawfa tahzanu fi batni. Wahai keturunan Adam, kalian banyak berbahagia di atas punggungku, kalian banyak menikmati sesuatu di atas punggungku, akan tetapi fasawfa tuhzanu fi batni, bersiaplah untuk kalian menghadapi kesedihan yang luar biasa dikala kalian sudah masuk ke dalam perutku. Apa yang kita siapkan Bapak Ibu untuk kebahagiaan kita dikala kita sudah mati? Apa yang kita siapkan? Dikala Allah panggil kita, as-salatu khairum minan naum. Ya Allah, kenyat tidap, masih anget tidap simbut. Okay. Kita tinggalin Allah, tapi kita kejar sesuatu yang sedikit. Padahal dunia yang kita cari, kita yang akan meninggalkan dunia ini. Kebun bangkat Bapak Ibu yang kita punya, paling kalau sudah 100 hari mulain pada peta sertifikat si anak jari ente. Mulain peta sertifikat. Ibu-ibu, ya Allah, yang punya perhiasan, dikala kita dimandikan ibu, dicabut perhiasan itu. Tabait isi semaman dah. Lemak ia kadun merari. Allah. Okay. Kita hidup ini, ya Allah. Makanya dikala orang itu sudah berada di lahat. Lahat itu bahasa Arab, artinya lubang kecil yang ada di tempat kita dibaringkan. Dikala kita sudah terbaring di dalam lahat itu, ruh itu tidak pergi, tapi ruh itu menemani jasad.
Terdiam ruh itu melihat jasad yang terbaring kaku, dan ini jasad sudah tidak kenal lagi tentang dirinya. Maka dikala dia sudah ditimbun tanah, sudah dimasukkan semuanya, karpet jari lapis, adek ndak narak langan lepong, kemudian udah gitu doro tetama, daun-daun dimasukkan, udah gitu diinjak lagi oleh kita punya keluarga. Ya Allah, maka disitulah si mayit tahu, ya Allah, kenapa bau tanah kiri kananku? Kok bau tanah ya Allah, bau lumpur ya Allah. Baru di situ Allah kembalikan itu jasad, Allah kembalikan ini semuanya. Ya Allah, ternyata aku sudah mati ya Allah, ternyata aku sudah di alam kubur ya Allah. Maka disitulah kita mencari keluarga terdekat kita. Apabila yang meninggal adalah seorang anak, yang dia panggil pertama adalah ibu dan ayahnya. Ibu, ayah, kita sendiri di alam barzah. Apabila yang mati terlebih dahulu adalah suami, yang dia cari adalah istrinya. Istriku, tepeden ibu si semaman. Den tahu kena ayang beb, den tahu. Tepede itu si dengan ya Allah. Tapi kemana istrinya? Ya repot terima pelanggar. Kemana suaminya? Ya repot rungu keluarga. Allahu Akbar. Kemana anak-anak kita? Di situ kita tahu Bapak Ibu, siapa orang-orang yang betul-betul cinta karena Allah kepada kita, atau cinta karena harta, atau cinta karena sedekah, sekedar hubungan keluarga. Di situ orang tahu orang yang mati itu. Maka yang cinta karena Allah kepada mereka, mereka yang tiap hari yang selalu menyebut nama kita dikala kita sudah mati, yang selalu ada nama kita dalam setiap doa yang mereka panjatkan kepada Allah. Itu mereka yang cinta karena Allah. Sekarang tiang tanyakan kepada Pelungguh Sami, selama ini ibu dan ayah kita sudah tidak ada, selama ini akankah dalam setiap Al-Fatihah itu ada nama ibu dan ayah kita? Dendek jawab bang, jawab masing-masing dalam hati kita. Kalau nama ibu dan ayah kita tidak ada, mohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ternyata kita banyak melalaikan mereka, banyak melupakan mereka, banyak meninggal melupakan amanah mereka. Ya Allah, kita pun Bapak Ibu akan sama seperti orang tua kita. Dikala orang tua sudah meninggalkan kita, jarang kita ingat nama mereka dalam setiap doa. Pun dikala kita mati, siapa yang akan mengingat kita coba? Yakin Pelungguh dengan istri? Yakin? Ibu, ndem keyakinan. Ibu, yakin Pelungguh lamun dewah mati tetap mengingat isi semaman? Yakin? Nde, oh nih. Terus kalau kita sudah tidak yakin, dari hidup saja kita tidak yakin, kenapa kita tidak memperbanyak bekal kita? Ente terlalu ngaji nak tuan, oleh mak bayi kayak nangis-nangis lontok, lemak Selasa mudi. Datang Selasa mudi, angkat dan payu nak tuan. Ya Allah menentung ke datang. Lemak mudian, datang Selasa mudi, angkat dan payu nak tuan. Sakit tian ke adik, wak keluar beberok. Gara-gara beberok nih ngaji. Ya Allah. Bakal apa yang kita bawa? Tanya diri kita masing-masing. Di situ orang itu tahu, ini orang yang cinta karena Allah, ini orang yang cinta karena harta, ini orang yang cinta karena ingin dapat warisan daripada harta yang kita tinggalkan. Tapi kalau keluarga kita ahli waris yang memang betul cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, para jamaah,
Setiap mereka beramal soleh selalu ada nama kita. Setiap mereka doa ada nama kita. Setiap mereka berinfak ada nama kita. Betapa bahagianya seorang tua dikala anaknya selalu mengingatkan mereka dalam setiap amal soleh yang mereka kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Allah ditetok nasib tuh. Wal khamisu, adapun yang kelima, taqul, kubur itu berkata, ya bana Adam tuznibu ala dhahri fasawfa tu'adzabu fi batni. Wahai anak Adam, kalian banyak berbuat dosa di atas punggungku, tapi ingat dosa yang kalian lakukan, tu'adzabu fi batni, di dalam perutku kamu akan diazab dengan sebab dosa yang kamu perbuat. Astagfirullah. Enak kita berbuat dosa, senang kita berbuat dosa, tapi ibadah kita tidak pernah senikmat dikala kita melakukan dosa. Sampai kita habis uang untuk mengejar dosa, tapi mohon maaf dikala kita masih ibadah, masih kita hitung-hitungan dengan Allah. 100 apa 20, 100 apa 20, 100 apa 20, ternyata 10 tambah. Sindek tambah hitungan. Kita hitung-hitungan dengan Allah. Ya Allah, Bapak Ibu, momen muhasabah kita untuk mudahan di tahun yang akan datang ini menjadi tahun yang terbaik untuk kita dalam hidup ini. Amin ya rabbal alamin. Sedikit tambahan yang sampaikan para jamaah. Apa amalan yang harus kita lakukan dikala kita akan masuk tahun baru Hijriah niki? Rasulullah anjurkan kita puasa pada hari terakhir bulan Zulhijjah dan puasa pada hari pertama di bulan Muharram. Artinya kita tutup lembaran tahun lalu dengan ibadah, kita buka lembaran tahun baru pun juga dengan ibadah. Nah, tiang buka di dalam kitab Kanzun Najah was Surur. Ini amalan jarang disampaikan. Tiang buka di dalam kitab Khazinatul Asrar dan di dalam kitab-kitab yang lain, di sana disebutkan dianjurkan bagi kita mulai dari sejak pada malam tahun baru Hijriyah, pada malam tanggal 1 Muharram itu hingga pada siang harinya dianjurkan untuk kita menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim pada kertas yang berwarna putih sebanyak 113. Mungkin ada yang pernah dapat amalan ini. Tulis Bismillahirrahmanirrahim pada kertas putih sebanyak 113, tapi dengan tulisan Al-Quran, tulisan Arab. Bahkan disebutkan jangan ada kurang daripada hurufnya. Kalau sin itu giginya 3, maka gigi sinnya harus 3. Terkadang beda-beda cara penulisan khot imlaknya. Terkadang ada khot yang berbeda, sinnya lurus jadi 1. Tidak begitu, tapi jangan ada salah satu huruf yang tertinggal. Sebanyak 113, tidak kurang tidak lebih. Kapan mulai ditulis? Sejak sehabis sholat maghrib pada malam tanggal 1 Muharram hingga esok harinya pada hari tanggal 1 Muharram. Bagaimana kalau sudah pada maghrib pada malam tanggal 2? Maka sudah selesai waktu untuk kita menulis kalimat itu. Paling bagus dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Apa fadailnya? Fa'amina min syarri ma kawakil. Maka mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk keburukan, baik keburukan yang nyata maupun keburukan yang tersembunyi, keburukan yang dari jin maupun keburukan yang dari manusia,
min ainun hasidun, termasuk keburukan dari pandangan orang-orang yang hasad dan dengki. Kalau sudah selesai 113, kalau sudah selesai kita tulis 113 daripada kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu, maka itu kita simpan, pelungguh bawa kemana-mana atau simpan di dalam rumah. Maka insya Allah di dalam kitab Kanzun Najah was Surur disebutkan aman rumah itu dari pencuri, dan aman rumah itu dari kiriman ain dari orang-orang yang dengki. Masya Allah Bapak Ibu. Dan kalau bisa, kalau pelungguh ada sebagai pedagang, kan lebih banyak pedagang maka itu bisa kita gunakan untuk melariskan dagangan kita. Nah ibu-ibu angka ia tulis luwe-luwe no. Lema, kalau ada hajat kita dan kalau ada keluarga yang sakit pun silakan itu direndam. Bisa itu direndam, kata ulama, bisa direndam itu pada air putih, kemudian air itu gunakan percikkan ke barang yang akan kita jual. Insya Allah lamun rame dengan belanja jelakis. Nggih pacu ke Bu, lamun rame. Nggih. Jadi artinya Allah bukakan pintu hati orang-orang yang akan datang kepada kita. Kita buka hati insya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu dibariskan. Tiang pun, bahkan elit tiang masih aliyah lain, masih tulisan tiang Bismillah sejak masih aliyah sampai mangkin. Alhamdulillah Bapak Ibu. Nah terus yang kedua, amalan yang kedua ini khusus pada tanggal 1 Muharram. Tulis kalimat Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman 50 kali di bawahnya. 50. Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman 50 kali. Maka bawa itu kepada hakim yang zalim, kepada hakim yang tidak tahu kebenaran, kepada pemimpin-pemimpin yang zalim, kepada siapapun, kepada orang-orang pejabat, kepada orang-orang tinggi. Dalam kitab Kanzun Najah was Surur disebutkan, maka Allah tundukkan mereka dengan keberkahan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat pembuka. Itu asma'nya Nabi Sulaiman alaihi salam yang menundukkan Ratu Saba, Ratu Balqis. Makanya ilmu bismillah ini luar biasa, Bu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada lanjutannya kalau orang mau pakai asma Sulaiman itu. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimina warruka'is sujud warruka'is sujud warruka'is sujud. Sekeras-keras orang mereka akan tunduk, insyaallah biiznillah. Coba pelungguh coba pada ular yang berbisa, atau kalajengking, atau teledu, coba. Jadi pitu kali dibaca. Jadi dengan sekedar membaca itu gelisah dia. Kenapa? Karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi termasuk ain, sihir, itu tunduk. Itu bawa dia kalimat bismillah yang pelungguh tulis itu. Lagu lamun dengan laik, arak luean simpan lek kemeras endah amun dengan laik. Lamun tiang je tetap le dompet tok ke kolo. Coba mai orang dia. Alhamdulillah ada tu.
Arab baik rizki mana-mana tisu isi. Masya Allah, KTP, SIM. Nggih. Subhanallah Bapak Ibu. Insya Allah. Nah itu amalan yang kita tulis hanya pada tanggal 1 Muharram. Kadang tiang ingat nih. Jadi lamun Arab bijajarin desa sakit. Jadi dia dulu lalu jok dukun. Itu jadi obat. Rendam dia pada air putih, kasih minum mana itu. Jadi dengan kekuatan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada doanya kalau orang yang mau. Ada doanya. Dari selesai kita tulis basmalah itu, ada doa yang harus kita baca. Lagu niki masih juga timak tersebut doa dia dengan apa lah dah. Lagu yang penting tulis saja, kita ambil keberkahan dari apa yang dilakukan oleh para ulama dan para aulia kita. Bismillahnya berapa? 113. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman berapa? 50. Itu Ar-Rahman itu pisah dengan Bismillah yang di atas. Ar-Rahmannya di bawah. Terus berderet. 50. Bawa kemana-mana. Pergi perkara jok pengadilan. Lalu wah jauh. Maka itu menundukkan, dalam kitab itu disebutkan sultanan zalimah. Termasuk pemimpin yang zalim, hakim yang tidak adil, maka itu bisa kita bawa. InsyaAllah Bapak Ibu, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.